Sini dekatan sini, nggak akan meledak tenang. Ini dekatan tuh supaya bisa lihat nih. Lihat yang di sebelah sini itu PM 2.5-nya itu 52 nanogram per meter kubik. Padahal standarnya WHO itu di 25 gitu loh. Standarnya WHO ya. Malahan yang standar yang sekarang lagi lebih turun lagi ininya. Nah, ini adalah filter yang kita pakai di setiap unit. Jadi AC di sini itu bukan cuma AC-nya aja, tapi kita itu sistem tata udara. Kita tarik udara segar dari luar, kita filter, kita saring, ya, lalu kita dorong ke dalam unit. Jadi orang yang ada di unit itu selalu menghirup udara segar. Ini nih kuncinya, udara segar. Nah, udara yang kita udah pakai segala, itu udara bekasnya, itu kemudian didorong keluar dari unit. Gitu. Karena itu ini nggak bisa digantikan oleh desktop. Ya, kan banyak sekarang desktop kan. Nah ini nggak bisa digantikan karena apa yang Bapak Ibu dapatkan adalah fresh air, benar-benar. Nah masalahnya kita kalau mau punya fresh air, problemnya adalah banyak partikel-partikel yang nggak sehatnya, banyak partikel yang berbahayanya. Nah itulah fungsinya si filter ini. Jadi kita filter termasuk butiran, kita bilang butiran debunya. Pernah dengar nggak ada orang yang rajin olahraga, makannya sehat, tahu-tahu kena kanker paru-paru? Banyak ya. Nah itu karena dia sering menghirup udaranya tuh kotor, partikelnya itu besar-besar, jadi dia masuk ke paru-paru sehingga paru-parunya jadi kotor gitu. Akhirnya jadi tubuh melawan dengan caranya sendiri, akhirnya ada yang sampai mengakibatkan kanker. Nah, seberapa besar sih PM 2.5? Ini di sini ada penjelasannya. Kalau Bapak Ibu mau lebih dekat lagi bisa lihat, ya. 2,5 mikrometer itu sama dengan 1/20. Jadi rambut kita dibagi 20 lagi tuh. Diameter rambutnya. Jadi kecil sekali. Ya. Itu kecil sekali. Nah, partikel-partikel yang lebih besar daripada itu masuk ke dalam saringan ini. Konsekuensinya, filternya ini nggak bisa dicuci. Jadi setiap 6 bulan harus di-replace baru. Ya. Tapi ya harganya kalau dibandingin kita ke dokter ya jauh lebih murah. Pasti concern kita adalah, waduh jadi berapa biayanya nih ya per 6 bulan? Biayanya jauh lebih murah daripada kita harus ke dokter. Ya, gitu. Oke, nah setelah disaring, inilah hasilnya. Kadar PM 2.5-nya itu menurun sampai dengan 4 mikrometer per per meter kubiknya. Dan ini fakta yang ditulis oleh World Health Organization, WHO ya. Dia bilang begini, city air pollution, the invisible threat. Air pollution causes 1 in 9 death. 1 dari 9 kematian itu karena polusi udara. Ini yang ngomong ini bukan Julius tapi WHO ya. Jadi saya tidak bermaksud takut-takutin, ini WHO. Ini ada websitenya yang bisa kita bisa ke websitenya WHO, dan saya sebenarnya udah dikirimin ada PDF-nya tentang clean air ini. WHO begitu serius sampai artikel tentang clean air ini dan segala kebijaksanaan yang mereka tempuh itu totalnya 300 halaman. Jadi saya nggak bisa sediain hard copy-nya, tapi kalau ada teman yang mau ini nanti saya akan share ke tim Markom, nanti bisa di-share ke teman-teman. 300 halaman, tunjukin seberapa seriusnya WHO soal air pollution, ya. Ini sistem kerjanya. Jadi yang tadi saya bilang, ini di sini outdoor, udara dari outdoor itu yang hijau ya, ada outdoor air.
masuk di filter, ya, kemudian dihembuskan ke dalam unit. Lalu udara yang kotor ditarik ke atas di return air AC biasa, lalu dibuang di mekanisme yang merah itu. Itu cara kerjanya. Jadi benar-benar akan selalu ada fresh air. Nanti kalau teman-teman ke sana lihat, ke atas ada dua controllernya, satu controller AC, satu lagi controller fresh air filtration. Jadi pemilik unit kalau misalnya mau keluar negeri 1 bulan 2 bulan, matiin AC-nya, jalanin air filtration-nya. Jadi udara di situ akan jadi fresh air terus, sehingga apa? Sehingga waktu pulang sofa-sofa yang pakai kulitnya nggak akan jamuran. Berapa sering kita tinggalin rumah dalam waktu 3 sampai 1 minggu, tiba-tiba pulang udah kayak baunya kayak lembab ya, kayak kurang enak gitu ya. Nah itu karena fresh air-nya kurang. Di rumah biasa aja sekarang kurang fresh air. Karena semua ditutup supaya AC-nya cepet dingin. Gitu. Ya. Oke. Sementara dari saya itu penjelasannya. Ada yang mau ditanyain nggak? Sebintang 5, 6, 7 pun yang pakai double air filtration. Tambahan listrik dong ya Pak. Kenapa? Tambahan biaya listrik. Ini pertanyaan yang bagus. Jangan khawatir Bu, dia cuma 30 watt. Kan nggak mati-mati ditinggal berapa? Kenapa? Kan nggak mati-mati ditinggal sebulan. Iya, cuma 30 watt, tapinya kecil sekali. Kecil sekali, makanya Ibu jangan khawatir. Gitu loh. Lebih gedean AC ya? AC gede, tapi kalau ini dia kecil. Gitu. Wah, itulah ngomong soal listrik nih ya. Listrik kalau di Verde nggak usah takut, karena Verde itu teman-teman juga bisa cek nanti di websitenya IFC, International Finance Financial Corporation. Itu mereka kan ada program namanya EBGE, Excellent in Design for Greater Efficiency. Ya, kita punya efisiensi itu kalau nggak salah, kalau listrik berapa ya Sita? 40%-an, apa yang 30%? Saya bisa terbalik ya antara listrik sama air. Tapi efisiensi kita sebanyak itu, sehingga pada waktu COVID kemarin merajalela, kan orang-orang banyak yang work from home. Ya, mereka berarti 24 jam di unit. Surprisingly, mereka punya tagihan air dan listriknya nggak lebih dari 30%. Karena penghematan yang begitu besar. Memang orang semua bilang, waktu kita ikut program EDGE dari IFC itu bagian dari Bank Dunia, dari World Bank. Nanti mungkin dari tim Markom boleh dibagi ke website-nya ya. Website address di situ ada, jadi di situ pun langsung ditulis berapa efisiensi gitu. Dan level kita di EDG itu adalah sudah advance itu berarti satu step sebelum zero carbon ya, tapi kita nggak bisa zero carbon. Kenapa? Karena kalau zero carbon harus melibatkan setiap penghuni, karena setiap penghuni kan pakai karbon, jadi harus offset bareng-bareng. Okay?